Selamat pagi anak-anak kelas 7. Semoga Tuhan senantiasa beserta kita. Ya. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti mengenai Aku Citra Allah yang unik. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah adalah kasih. Marilah kita hidup saling mengasihi. Kami bersyukur berkat pernyataan-Mu, kami dapat belajar bersama di SMP Perguruan Purworejo. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman kami di sekolah ini dan juga dengan sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain kami senantiasa meneladani Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Juru Selamat kami sepanjang masa. Santo Vincentius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya kita sudah lihat di awal tadi judul yang akan kita pelajari mengenai Aku adalah Citra Allah yang unik. Ada 3 kata yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kata tersebut adalah Aku, Citra, dan unik. Apa sih definisi atau arti dari ketiga kata ini? Mari kita bedah satu persatu. Aku. Apa arti kata dari aku? Atau apa sih? Apa aku ini siapa? Apakah aku ini Romo? Apakah aku ini guru? Dan apakah aku ini siswa? Ya, karena kita masih belajar di kelas 7 atau baru masuk ke SMP Perguruan Purworejo kelas 7, maka kita adalah siswa. Aku adalah siswa. Kalau kita bertanya sama Bapak Ibu guru, aku adalah siapa? Aku adalah guru. Begitu juga dengan Romo. Kalau Romo melihat pertanyaan ini, aku adalah siapa? Aku adalah Romo. Tetapi yang kita maksud pada hari ini bukanlah aku adalah Romo, aku adalah guru, aku adalah siswa. Tetapi aku yang kita maksud di sini secara umum adalah aku adalah manusia. Ya, kita manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan di bumi ini untuk melayani Tuhan di dalam kasih-Nya. Nah, kata kedua yang akan kita pelajari adalah citra. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, citra berarti rupa, gambar, atau gambaran yang dimiliki oleh orang mengenai pribadi. Nah, dari Kamus Bahasa Indonesia ini kita sudah dapat menyimpulkan citra adalah rupa atau gambaran atau serupa dengan apa yang digambarkan. Nah, dalam hal ini manusia citra dari Allah
yang berarti adalah manusia merupakan gambaran atau rupa dari Allah itu sendiri. Sampai di sini paham? Kita lanjut ke kata berikutnya. Kata ketiga yang akan kita pelajari itu adalah unik. Ada yang tahu arti kata unik? Mari kita lihat. Nah, unik ini memiliki makna sifat yang khusus, berbeda dari yang lain, dan istimewa. Jadi aku unik, berarti aku berbeda dari yang lain dan istimewa. Meskipun kita memiliki saudara, kakak, atau adik yang mungkin mirip dengan kita, tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya kita memiliki sifat yang berbeda dan tidak ada yang menyamai dari kita. Nah, seperti gambar yang kalian lihat di sini, anak adalah citra atau gambaran dari orang tua. Nah, anak mewarisi kesamaan orang tua, seperti bentuk rambut, warna kulit, bentuk wajah, cara berjalan, cara berpikir, dan lain-lain. Namun, dari hal-hal yang telah diwariskan dari orang tua kepada anak, ada hal yang berbeda, seperti bentuk rambut lebih lurus, wajah lebih cantik atau tampan, warna kulit lebih cerah, dan sebagainya. Meskipun anak adalah gambaran dari orang tua, tetapi anak memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang tua. Ya, apa yang menjadi keunikan kita? Nah, dari ketiga kata yang telah kita pelajari tadi mengenai aku citra Allah yang unik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Aku sebagai manusia yang merupakan gambaran dari Allah yang unik dan istimewa. Bagaimana pandangan tentang manusia adalah citra Allah menurut kitab suci? Mari kita buka Alkitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Begini isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari kitab Kejadian 1 ini, apakah kita sudah memahami bahwa kita adalah citra Allah? Mari kita baca kembali kitab Kejadian dan isilah titik-titik berikut dengan namamu. Setelah itu, renungkanlah apakah kalian sudah memahami apa itu citra Allah?
Dari bacaan di atas, lantas apa makna yang terkandung dalam kitab Kejadian tersebut? Mari kita lihat. Kita pada dasarnya diciptakan oleh Allah menurut rupanya, dan kelahiran kita telah dikehendaki oleh Allah. Maka sudah selayaknya kita patut bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kehadiran kita telah dirancang oleh Allah. Maka yang perlu kita sadari bahwa kehadiran kita di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tetapi kehadiran kita di dunia ini memang telah diberikan dan dirancang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita hendaknya meneladan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita diciptakan ini menurut gambar dan rupa Allah, tetapi gambar dan rupa Allah yang akan kita pelajari di sini bukan tentang fisik dari Allah itu sendiri, karena pada dasarnya Allah itu adalah roh. Nah, gambar dan rupa Allah yang dicitrakan kepada kita manusia adalah sebagai berikut. Kesegambaran manusia dengan rupa Allah bukan dalam hal fisik, melainkan sifat, hati nurani, kehendak, dan akal budi. Contoh sifat Allah yang ada dalam diri manusia adalah Allah itu baik, Allah itu peduli, Allah itu pengampun, Allah itu pengasih, Allah itu bijaksana, dan Allah itu jujur. Nah, bagaimana dengan diri kita? Apakah sifat-sifat Allah itu sudah ada dan sudah kita tanamkan dalam diri kita? Mari kita renungkan bersama. Setelah kita renungkan tentang citra Allah yang ada dalam diri kita, sudah sebatasnya kita berdoa, bersyukur karena kita telah dilahirkan ke dunia ini dengan sifat-sifat kita yang unik dan berbeda dari orang lain. Nah, pada kesempatan hari ini, tugas Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti yaitu membuat doa syukur atas dirimu yang unik sebagai citra Allah. Jangan lupa doa ini ditulis di buku tulis agama dan dikumpulkan hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Tapi ingat, dalam kita menulis sebuah doa atau membuat sebuah doa, ada unsur-unsur yang tidak boleh kita lupakan dalam sebuah doa. Yang pertama adalah pujian kepada Allah. Pada kesempatan ini, Bapak memberikan clue tentang pujian kepada Allah, yaitu adalah Allah adalah kasih. Marilah kita hidup saling mengasihi. Nah, setelah pujian, baru kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Setelah itu, baru kita membuat permohonan kita dan penutup. Nah, penutup dengan Santo Vincentius, doakanlah kami. Selamat mengerjakan tugas. Sekian pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada hari ini. Terima kasih. Berkah dalam.